Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami kepada kita semua dalam forum diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibu Rimni Alogo sebagai presenter, kemudian Ibu Lismiati sebagai anggota sekaligus memberikan tanggapan nanti. Kemudian saya sebagai moderator yaitu Andri, dilanjutkan Ibu Nefridayanti sebagai anggota dan penanggap, terus Ibu Nel Paida sebagai notulen. Adapun tema diskusi kita pada kesempatan ini mengacu kita 3 dari pertanyaan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosio, kultural, ataupun nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ketiga, disepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Baik, masuk kita kepada poin yang pertama. Apa kekuatan konteks sosio-kultural ataupun nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sosio-kultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Di dalamnya juga mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok dan membuat seseorang sensitif terhadap status. Sosiokultural dalam pendidikan mengacu pada pengaruh faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan. Ini mencakup hal-hal seperti nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang ada dalam masyarakat. Dan juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mendampingi dan mempersiapkan mereka menjadi bagian masyarakat seutuhnya agar mencapai kebahagiaan. Sosiokultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini, kami mengangkat tentang sosiokultural masyarakat di daerah kami, yaitu Ujung Gading sekitarnya, yaitu Duduk Induk-Induk. Duduk Induk-Induk adalah tradisi mengajak keluarga besar dan masyarakat setempat untuk berkumpul sebelum diadakan pesta pernikahan ataupun hajatan pernikahan dari cucu ponakan yang berada di daerah Ujung Gading. Duduk Induk-Induk ini juga di wilayah Ujung Gading mempunyai ciri khas yang sedikit berbeda dari kampung-kampung tetangga atau bersebelahan dengan sekitar Ujung Gading. Seperti Kampung Joring dinamakan dengan Martahu Kopi. Sedangkan di Ujung Gading itu sendiri dinamakan Duduk Induk-Induk. Kalau kita lari ke Purbalingga, lebih tepatnya Lubuk Gadang, itu dinamakan dengan poket ataupun poket umum. Adapun fungsi daripada Duduk Induk-Induk ini adalah, ini dari tradisi bagi masyarakat secara umum adalah membangun solidaritas antara sanak saudara, warga, masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memusyawarahkan secara adat untuk acara pesta perkawinan setelah selesai acara induk-induk. Kemudian, poin berikutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu musyawarah mufakat juga dapat menumbuh kembangkan potensi bakat anak sesuai dengan kodrat alamnya. Anak diberi kebebasan untuk berpensi bakat anak sesuai dengan kodrat alamnya. Anak diberi kebebasan untuk berpendapat, kerjasama, atau gotong royong dapat menuntun kodrat alam anak dan kodrat zamannya. Adanya pembagian kerja dapat menuntun anak untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab. Sedangkan penerapan tradisi duduk induk-induk dalam proses pembelajaran di kelas, skenario dalam pembelajaran. Yang pertama, tentu siswa dibagi atas beberapa kelompok. Yang kedua, di dalam kelompok, masing-masing anggotanya mendapatkan peran untuk sosial drama duduk induk-induk. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok berdiskusi dan bermain peran proses pelaksanaan duduk induk-induk di dalam kelompok. Kemudian yang keempat, setiap kelompok tampil di depan kelas untuk sosiodrama. Selanjutnya yang kelima, masing-masing kelompok mengumpulkan hasil sosiodrama dalam bentuk laporan. Baru selesai. Kita lanjut lagi tentang pembahasan ini. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Satu, murid diberi pengalaman sesuai dengan kodrat alamnya atau sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Serta kodrat zaman, murid diberi pengalaman bahwasanya setinggi apapun ilmu teknologi mereka harus melestarikan adat istiadat daerahnya. Yang kedua, duduk induk-induk hendaknya dapat mengajarkan ilmu yang berfaedah bagi mereka. Sedangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang pertama yaitu wujud kerjasama atau gotong royong. Yang kedua, kekeluargaan. Sedangkan yang ketiga, musyawarah atau mufakat. Kemudian tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam duduk induk-induk. Kemudian lebih lanjut lagi, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konsep sekolah. Tantangannya adalah, yang pertama di sekolah siswa berasal dari beragam daerah dan suku. Yang kedua, rendahnya minat murid dengan kegiatan yang berbau adat. Ketiga, kurangnya sarana prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan duduk induk-induk. Dari tantangan tadi tentu ada solusi. Solusi yang dapat kita perbuat adalah, yang pertama, memupuk rasa kebersamaan siswa dalam keberagaman. Kedua, mengupayakan pembelajaran yang mengkolaborasi kearifan lokal dengan pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, memaksimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan tersebut. Contoh konkret dapat kita lihat. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan siswa dengan kegiatan di sekolah. Misalnya, rutin melakukan gotong royong, melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya daerah dengan kegiatan di sekolah. Sedangkan yang ketiga, membudayakan hidup bermasyarakat, saling senyum, salam, dan sapa. Mungkin itulah penampilan tugas kelompok kami yang dapat kami susun secara bersama di anggota kelompok 1 ini. Mudah-mudahan kesempurnaan daripada tugas kami ini dapat masukan dan kritikan dari kelompok lainnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.